Pengacara terdakwa dugaan korupsi pada Tata Niaga Timah, Harvey Mois Andi Ahmad, merasa heran dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang memerintahkan semua aset kliennya disita, termasuk atas nama istrinya Sandra Dewi. Andi mengatakan Harvey Mois dan Sandra Dewi telah menekan perjanjian pisah harta. Namun hakim tetap memerintahkan jaksa untuk merampas aset atas nama Sandra Dewi. Adapun aset Sandra Dewi yang turut dirampas, diantaranya adalah 88 tas branded yang diklaim diperoleh dari endorsement. Kalau semua harta ini disita, termasuk yang atas nama Sandra Dewi, padahal mereka sudah pisah harta, ini tentu perlu kami kaji lebih dalam, kata Andi saat ditemui usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin 23 Desember 2024. Menurut Andi, perintah penyitaan ini membuat tim kuasa hukum mempertanyakan pertimbangan majelis hakim. Sebab dalam hukum perjanjian pisah harta membuat kepemilikan dan penguasaan aset suami istri terpisah. Sementara itu, aset yang sudah dipisah secara hukum tidak bisa dianggap tercampur. Artinya kekayaan milik istri yang tidak terjerat hukum tidak bisa dianggap sebagai bagian dari aset sang suami yang menjadi terdakwa dan bisa disita. Meski demikian, pihaknya masih membutuhkan waktu untuk menentukan sikap atas perintah penyitaan seluruh aset tersebut. Tim kuasa hukum belum menerima salinan putusan dari pihak pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Tapi yang jelas kami akan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut dalam waktu 7 hari ke depan, ujar Andi. Andi menuturkan tidak sedikit aset kliennya yang diperintahkan majelis hakim kepada jaksa untuk dirampas itu diperoleh sebelum terjadinya tindak pidana korupsi pada Tata Niaga Timah di Bangka Belitung. Adapun Tempus Delicti Tata Niaga Timah ini terjadi pada kurun 2015 hingga 2022. Deposito senilai 33 miliar rupiah, tas branded, dan perhiasan Sandra Dewi misalnya, sudah diperoleh sejak sebelum 2015 dari kerja-kerjanya sebagai model dan aktris. Ada aset yang didapat pada 2012 dan 2010, jauh sebelum dugaan tindak pidana terjadi. Ini yang akan kami dalami dalam analisis kami, tutur Andi. Dalam perkara ini, Harvey divonis 6 tahun dan 6 bulan penjara, denda 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan, serta uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun kurungan. Hukuman ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni hukuman 12 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan, dan denda 210 miliar rupiah. Terus saksikan dan jangan lupa follow Facebook, Instagram, dan YouTube Banjarmasin Pos agar Sobat Pos tidak ketinggalan info menarik dari kami. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.